Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sekolah SD Negeri Pamutuh, kelas 6 semester 1, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia IPA IPS. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Tujuan pembelajaran pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kedua, setelah menonton video ini, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi dengan orang tua, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Keenam, setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Ya, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran pertama, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo membaca. Amatilah tulisan berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, ini ditulis di buku tulis ya. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu.
Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Ya, peta pikiran dari proklamasi ini kamu dapat menulis di buku tulis. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ya, kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Ya, apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kamu bisa nulis. Mengapa diadakan proklamasi kemerdekaan, ditulis ya, ditulis di buku tulis kalian. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Ayo berdiskusi, bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Ya, ditulis di buku tulis. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maknanya itu apa? Diskusikan hasilnya dengan orang tuamu. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain
de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, yaitu Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia, yang artinya pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Ya, menurutmu itu makna proklamasi kemerdekaan itu apa ya? Tulis di buku tulis kalian ya. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Nah, ini gambar bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan pendapatmu dengan orang tuamu. Kamu dan kelompokmu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Guru telah menyiapkan beberapa pos. Pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tumbuhan. Tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya dan mendiskusikannya dalam kelompok. Pilih salah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Ya. Nah, itu bunga, kalian bisa tulis bunga teratai itu ya. Apa bunga teratai itu? Mengapa bunga teratai memerlukan air misalkan? Kan bunga teratai itu bernapas atau bagaimana cara beradaptasi bunga teratai. Nah, itu kamu ditulis di buku tulis kalian ya. Tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Nah, kamu tulis tadi ya, apa, bagaimana, siapa, silakan kamu ditulis. Kemudian kamu
Nanti biasa ditulis kemudian dikirim ke Bapak Guru ya, surat ke Bapak Gurumu. Ini seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Mari kita renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Nah, ini ada kerjasama dengan orang tua juga. Memang kamu harus berdiskusi dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu, bagaimana tanaman di sekitarmu beradaptasi. Diskusikan dengan orang tuamu, lalu sampaikan hasilnya kepada gurumu ya. Iya, tetap semangat bersama orang tua di rumah, tetap belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.